Sebenarnya saya dari dulu sudah mengenal apa istilah pranic healing ya, tapi saya nggak pernah tahu seperti apa sih prana itu. Saya menganggap bahwa prana itu hanyalah untuk orang-orang yang memang punya bakat gitu ya. Tapi saya tidak menyadari bahwa sebenarnya setiap orang bisa dan memiliki energi yang bisa dikembangkan sehingga muncullah yang namanya pranic healing, yang dimana kita bisa berusaha untuk menyempurnakan energi yang ada dalam diri kita masing-masing untuk bisa menyembuhkan diri kita ataupun bisa menyembuhkan orang lain. Di tanggal 30 Desember 2021 saya mulai pertama kali dikenalkan dengan salah seorang healer, kalau saya boleh katakan, namanya Mbak Rini. Sebuah momentum saya mengenal prana healing karena saya pengen di healing, karena saya merasa secara emosional, secara psikologi ataupun secara fisik memang sedang tidak balance atau sedang terganggu kesehatannya kalau secara fisik ya. Saya banyak cerita dengan Mbak Rini apa yang saya rasakan, kemudian beliau akhirnya melakukan pranic healing dari jauh karena kebetulan saya berada di Balikpapan. Itu terjadi selama hampir sebulan ya, saya dilakukan pranic healing dari jauh oleh Mbak Rini. Dan saya memang merasakan efek yang beda gitu ya. Kalau kita bicara fisik, berarti beberapa rasa sakit yang saya rasakan udah mulai menurun. Kalau kita bicarakan masalah emosional, spiritual, saya juga merasakan ada sedikit perbedaan. Tetapi memang tidak signifikan sekali karena memang harus beberapa kali, karena waktu itu kan saya baru mencoba. Kemudian di suatu saat ya, ini ada sebuah momentum hidup saya yang luar biasa karena saya sudah 19 tahun kerja di Balikpapan. Di tahun 2023 di Januari saya mundurkan diri dari pekerjaan saya tanpa saya melamar pekerjaan. Ya sebelumnya ada melamar tapi belum ada feedback gitu ya. Akhirnya saya tetap mundurkan diri dan saya kembali ke Solo. Itu merupakan, kalau bisa dibilang, adalah turning point hidup saya gitu ya. Ketika saya dalam posisi di Balikpapan 19 tahun, saya juga merasakan naik turunnya kehidupan saya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan sosial, pekerjaan terutama, yang cukup banyak menyita emosi, pikiran, batin gitu ya. Kalau kita bisa katakan ini merupakan sebuah emosional yang roller coaster, dan saya jujur tidak bisa mengendalikan emosi. Banyak kesakitan yang saya rasakan karena saya merasa kenapa sih orang lain berbuat begitu sama saya padahal saya nggak pernah melakukan hal yang sama kepada mereka. Itu yang saya rasakan. Semua emosional itu saya bawa pulang nih ke Solo ketika saya mengundurkan diri. Selama saya di Solo, saya banyak saya melamar pekerjaan kemanapun gitu ya, dimanapun, tapi belum ada feedback. Adapun feedback, saya di PHP gitu. Jadi memang semakin roller coaster lah saya di Solo ini gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan selama setahun saya tidak mendapatkan apapun dari usaha saya. Saya sudah berdoa, saya merasa saya yakin saat itu saya banyak berdoa, saya banyak berusaha untuk melamar, artinya seharusnya saya outcome-nya dapat dong gitu ya. Tapi ternyata tidak. Sepertinya ada sesuatu yang lain, apa ya gitu ya, tapi saya belum dapat tuh apa ya yang membuat saya kok kayaknya semua usaha saya tuh kayak nabrak tembok gitu. Akhirnya tanpa disengaja di Desember tanggal 5 2023 Mbak Rini ada kontak saya karena beliau mau upgrade melakukan sertifikasi sebagai healer internasional. Saya diminta untuk menjadi pasien saat itu. Saya bilang, oh oke. Kebetulan ya waktu itu adalah sakitnya sakit ringan. Oke, saya mempunyai sakit ringan di lutut. Akhirnya oke Mbak, ketemu di center. Tanggal 5 Desember itulah saya datang, saya ketemu. Tapi sebelum itu sedikit balik ke belakang, saya juga sempat konsultasi sama Mbak Rini. Mbak, kenapa ya usaha saya tuh kayak mentok aja gitu ya. Semua udah saya lakukan. Kok kayak mentok, apa yang kurang gitu. Apakah ada orang yang dalam tanda petik ya, itu ada yang menutup aura saya ataupun apa gitu ya, sehingga semua usaha saya tuh kayak mentok. Kemudian saya dikenalin sama Pak Dodi waktu itu, tapi by WA saja gitu ya. Siapa tahu dari Pak Dodi bisa melihat nih gitu ya, apakah saya ada diselubungin yang hitam-hitam paling jelek-jelek gitu ya, ataupun ada karma keluarga dan lain sebagainya.
Akhirnya saya berhasil kontak dengan Pak Dodi, tapi belum pernah bertemu muka dengan Pak Dodi. Kemudian setelah dicek nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, saya semakin penasaran nih, ada apa ya gitu ya. Nah, tanggal 5 Desember itulah ketika saya ke center, kemudian saya mengikuti penyembuhan oleh Mbak Rini untuk sertifikasi. Saya nggak tahu Pak Dodi itu yang mana gitu ya. Tiba-tiba ada sesosok pria bapak-bapak gitu melewati kami. Dan saat itu saya merasa badan saya tuh gatal-gatal semua gitu. Kalau saya sebenarnya kalau ada yang energi yang jelek gitu ya, orang mungkin bawa keris lah atau bawa pegangan apalah, biasanya saya mudah terasa saat itu juga gitu. Saya nggak tahu itu apa gitu ya. Saya nggak bisa menyelami, mengidentifikasi apa sih yang saya rasakan gitu ya. Pada saat Pak Dodi lewat dekat saya tuh, saya sekujur tubuh saya tuh kayak gatal semua, kayak ditekan gitu ya. Rupanya Pak Dodi memang energinya, auranya memang cukup besar gitu ya. Ketika dijelaskan, akhirnya saya dikenalkan, oh ini tuh namanya Pak Dodi. Setelah selesai healing, saya dibawa ke dalam, dikenalkan dan ngobrol lebih jauh. Disitulah turning point-nya, bahwa ketika saya menjelaskan apa sih yang saya rasakan, masalah saya selama setahun nggak bisa dapat pekerjaan, sudah nyoba ini itu, doa siang malam jam berapapun saya lakukan, kok nggak nyampe sih gitu. Derma juga udah. Derma kan nggak perlu kita omongkan ya, tapi saya merasa saya sudah cukup banyak memberi, terutama kepada keluarga. Tapi kok masih belum ada nih apa gitu ya. Akhirnya kenapa nggak ikut basic aja gitu, basic prana healing. Kebetulan yang terdekat di tanggal 9 dan 10 kalau nggak salah, 9 dan 10 Desember. Jadi cukup dekat jaraknya dengan pertemuan saya dengan Mbak Rini tanggal 5. Tanpa pikir panjang, saya langsung mengatakan ya. Karena sebelum pada saat saya sesi ngobrol, semakin menguatkan pengalaman-pengalaman dari murid juga di PH, itu cukup membuat saya jadi seperti ada trigger gitu ya. Why not gitu loh, kenapa enggak gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang saya langsung mengatakan iya. Kemudian tanggal 9 dan 10 saya ikut kelas. Akhirnya saya menyadari apa sih sebenarnya yang kemarin saya rasakan gitu ya, yang terjadi pada saya itu apa sih gitu ya, dan apa yang kurang gitu ya. Tanpa saya harus merasakan bahwa saya masih memiliki kekurangan yang menjadi obstacle atau halangan. Tapi sebenarnya itu ada sesuatu yang dari prana healing itu, dari belajar itu saya jadi merasakan ada sesuatu yang harus saya lakukan untuk memperkuat semua usaha saya, terutama dari sisi innernya saya sendiri. Jadi ketika pengajaran itu selesai, kita testimoni gitu ya, apa sih yang mau dilakukan setelah belajar ini, basic ini. Satu yang saya sampaikan bahwa saya ingin memperbaiki kualitas spiritual saya. Jadi tidak hanya sekedar berdoa saja, tetapi apa yang diajarkan oleh Master itu ingin saya juga aplikasikan dalam kehidupan saya. Jadi saya nggak muluk-muluk, saya bukan ingin jadi healer, bukan, tapi saya ingin memperbaiki kualitas hidup saya sendiri. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya belajar meditasi, awalnya cukup rajin ya, seminggu bisa 3-4 kali gitu ya. Tapi itu cukup, bagi saya itu cukup, saya merasakan ada perubahan yang signifikan. Artinya apa? Emosional saya tidak lagi meletup-letup seperti dulu. Saya nggak mudah marah, saya nggak mudah tersulut emosi. Jadi kalau ada orang lain ngomong yang mungkin menyakiti saya, atau bahkan orang tua ibu saya karena saya tinggal sama ibu, mungkin ada omongan ibu ataupun sikap ibu yang membuat saya dulunya kesel gitu, sekarang nggak. Jadi saya lebih santai ngadepinnya gitu ya, saya lebih easy going gitu ya. Kalau terima WA dari teman kantor dulu, cerita tentang masalah dulu, cerita tentang gosip-gosip tentang saya sama sekali nggak terganggu gitu ya. Jadi cukup signifikan menurut saya kalau dari sisi saya ya, bahwa ternyata ketika saya meditasi ada sebuah, ya saya lebih tenang aja gitu, saya lebih tenang sekali dan tidak tersulut emosi. Saya pernah ngetes gitu ya, saya blank nih, saya nggak meditasi nih, saya mulai mengurangi intensitas nih ceritanya ya. Saya pengen ngetes nih apa sih yang terjadi dalam diri saya gitu ya ketika saya tidak meditasi. Awalnya dari 4 jadi 3, 2, 1, bahkan pernah blank gitu ya. Yang terjadi adalah ketika saya blank nih, wah udah mulai deh emosi saya tersulut, saya mudah mikir jelek gitu ya, saya mudah kesel gitu. Nah ini kan jadi mengkonsumsi emosi saya dan saya jadi capek. Akhirnya oh ya benar, ternyata meditasi itu menjadi kunci penting
pengendalian diri dan kontrol diri saya, terutama terhadap emosi, perasaan, dan apapun yang ada di luar. Jadi saya nggak muluk-muluk, tapi itu merupakan milestone kecil-kecil saya, langkah kecil saya untuk mencapai sebuah keseimbangan spiritual yang dalam hidup saya. Saya harapannya adalah kedepannya saya juga akan semakin kuat dalam artian dalam spiritual ya. Apapun kondisi di depan, saya tetap tegar, saya tetap tetap nggak khawatir lah, karena saya orangnya khawatiran banget, overthinking lah, khawatiran lah, itu juga bikin emosi saya meledak-ledak. Nah, suatu keajaiban terjadi di bulan Februari awal gitu ya. Saya tiba-tiba di message di LinkedIn gitu dari sebuah perusahaan, dari headhunternya dan juga dari HR dari perusahaan itu untuk mendekati saya dan ngobrol lebih lanjut terkait dengan offering ataupun opportunity yang bisa mereka berikan kepada saya. Dan akhirnya dengan proses yang bagi saya cukup cepat ya, saya bisa mendapatkan pekerjaan di mana saya nggak pernah ngelamar ke perusahaan itu. Jadi ada 3 perusahaan yang kebetulan dalam waktu bersama di bulan Februari itu approach saya di LinkedIn, dan mereka menawarkan pekerjaan saya, melakukan interview, kemudian lolos interview pertama, kedua, ketiga, dan akhirnya sampai kepada titik di mana saya susah untuk memilih yang mana ya gitu ya. Tapi akhirnya saya merasa bahwa mungkin ini ya panenan yang akhirnya bisa saya ambil gitu ya. Karena setelah basic saya melakukan apa yang diajarkan oleh master, kemudian saya juga melakukan sedekah gitu ya. Sedekahnya ini juga fokusnya kepada orang yang memang nggak akan pernah bisa balas kita. Kalau orang tua udah jelas ya, tapi orang-orang di luar circle keluarga, terutama orang-orang yang nggak bisa bantu, yang nggak pernah bisa membalas kita, nggak pernah kenal kita siapa, itu yang sering saya lakukan dan akan terus saya lakukan. Act of service-nya adalah kepada orang-orang yang mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi ketika setelah basic itu, kalau ada dorongan kamu kasih gitu, ya udah saya kasih, berapapun itu saya kasih, yang ada di dompet saya kasih. Bahkan ketika saya pengen ngasih tapi saya nggak punya, saya kepikiran. Akhirnya suatu saat ketika saya punya, itu saya pasti akan ngejar ke tempat di mana memang saya harus ngasih itu, dan saya kasih. Seperti itu. Kita nggak melihat nominal ataupun barang kita kasih ya, tapi kita melihat bagaimana keikhlasan kita untuk bisa ngasih ke orang tanpa kita minta balasan. Karena ketika saya sudah ngasih tuh rasa puasnya tuh ada gitu loh. Saya merasa bahagia, itu yang pengen saya pelihara. Rasa bahagia ketika kita bisa memberi bahkan dari kekurangan kita sekalipun. Karena pada saat 1 tahun itu saya dipaksa ya, istilahnya dalam arti tanda petik, oleh situasi. Ketika kamu mau nggak kamu ngasih dari apa yang kamu sekarang tinggal miliki, sisa yang sekarang kamu ada, kamu kasih ke orang. Itu berat. Tapi setelah basic saya seperti disuruh dengan cukup keras untuk bisa ngasih gitu ya. Jadi menurut saya setelah basic, pengembangannya dan apa yang saya dapatkan itu luar biasa. Bahkan sampai sekarang saya bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan sampai kemarin susah untuk memilih. Bagi saya itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa, dan bagi saya itu adalah keajaiban dan miracle. Jadi tidak hanya sekedar berusaha bekerja dan berusaha, tapi dengan apa yang diajak oleh master ini semakin mengokohkan dan menguatkan usaha saya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah ragu untuk bisa ikutin belajar untuk basic prana healing ini, karena value-nya akan sangat besar. Terima kasih.